bioreaktor. Fermenter ada beberapa jenis fermenter ya. Nah, ini fermenter jenis pertama ini berdasarkan aseptis dibagi menjadi namanya reaktor non aseptis. Ini digunakan untuk pengolahan limbah untuk bioreaktor sistem aseptis diperlukan sterilisasi bioreaktor pada suhu dan tekanan yang tinggi. Untuk reaktor aseptis itu untuk memproduksi sel dan produksi metabolit. Biasanya kalau yang non aseptis ini digunakan, kalau non aseptis sendiri itu ya untuk pengolahan limbah biasanya. Dia dia cukup tinggi ya bioreaktor pada suhu dan tekanan yang tinggi biasanya. Jadi karena luas juga banyak juga yang dikelola di sini. Kemudian ada reaktor aseptis untuk memproduksi sel dan produk metabolik ini biasanya yang memang membutuhkan treatment sendiri gitu, harus bersih dan lain sebagainya, itu biasanya untuk produksi sel dan produk metabolit yang lain gitu. Pengatur yang kedua ini berdasarkan pemberian substrat makanan sistem bioreaktor terbagi menjadi tiga kalau yang di jenis kedua ini, yaitu batch fermentation, continuous batch fermentation namanya feed fermentation. Kalau ini kan kita sudah tahu ya, untuk untuk batch fermentation itu contohnya gampang saja. Nanti kita lihat di anunya. Untuk batch fermentation sendiri, makanan hanya diberikan satu kali saja kemudian produk dipanen. Jadi dia masuk tanpa dimasukkan antara makanan dan bakterinya, kemudian ditunggu setelah selesai baru kita ambil seperti itu. Jadi sekali run saja seperti itu. Batch fermentation di sini ada keran ya. Kalau lihat di bagian kiri atas ini ada keran, kemudian di bagian bawah ini ada keran juga. Jadi dia dan kerannya terbuka ya. Artinya ketika masuk itu bahan baku masuk, kemudian produk jadi terus keluar seperti itu dan secara terus-menerus seperti itu ya. Nah, ini biasanya untuk Untuk proses fermentasi yang memang kinetika reaksinya cepat ya. Jadi cepat biasanya. Jadi simultan gitu. Dia dia biasanya cepat menghasilkan produk dan langsung diambil seperti itu. Intinya di situ ada aliran, ada keran tapi terbuka dua-duanya ya. Aliran masuk terbuka, aliran keluar juga terbuka. Untuk perbedaan antara batch reaktor, continuous, stirred dan plug flow di sini untuk untuk jenis lain ya. Di sini ada namanya batch reaktor tadi, reaktor batch. Kemudian ada continue tadi. Nah, di sini ada satu lagi nih. Adanya plug flow namanya, turbulen reaktor. Jadi plug flow ini adalah reaktor yang menggunakan jenis pipa gitu. Jadi kalau bayangkan pipa. Nah, itu bahan baku tuh dialirkan dari pipa input, kemudian keluar di pipa output langsung. Jadi kayak pipa biasa, pipa paralon, kemudian kita masukkan dari ujung input, kemudian dia keluar ke ujung output. Akan tetapi bedanya adalah di reaktor tubular atau plug flow ini, dia biasanya di situ ada baffle-baffle sekat-sekat yang dikasih sehingga terjadi olakan gitu ya. Aliran itu akan menabrak gitu, menabrak baffle itu, kemudian dia akan terjadi turbulensi dan dia akan tercampur di situ gitu. Itu bedanya. Ini mirip dengan continuous stirred tank reaktornya atau CSTR, akan tapi bentuknya pipa saja seperti itu. Untuk feed batch fermentation tadi ya, untuk yang ketiga feed batch ini fermentation itu pada feed batch fermentation makanan diberikan kemudian produk dipanen. Makanan yang baru diberikan sebelum makanan pertama yang diberikan habis. Jadi ini mirip-mirip dengan continue tapi ada sedikit tidak terlalu cepat ya. Dia biasanya dimasukkan kemudian dia nanti outputnya dibuka ditutup seperti itu ya. Dengan tergantung kecepatan reaksi, makanya di sini ada key in sama ada dV per dt. Jadi kecepatan volume 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 dalam tangki per detik ya, per waktu gitu. Fermentasi jenis ketiga ini, fermentasi ini didasarkan pada sistem aerasinya. Ada bioreaktor dibagi menjadi bioreaktor stirred tank, bubble column dan loop aerob. Ini hanya untuk sistem fermentasi yang memang membutuhkan aerator atau oksigen seperti itu. Ini dibagi juga namanya stirred tank, bubble column dan love air lift. Untuk stirred tank bioreaktor itu ini ya, dia seperti ini. Prinsipnya itu adalah menghasilkan aerasi dengan menggunakan agitasi mekanis, yaitu dengan impeller. Jadi dia ada di sini ada putaran ya. Di situ ada pengadukan sehingga nanti oksigen akan bisa tersedot dari arah atas seperti itu ya. Steroid itu ya ini putaran itu pengadukan seperti itu. Ada bubble column namanya.
Pada bubble column ini bioreaktor udara dalam bentuk gelembung dimasukkan ke media. Ya kalau yang ini tidak ada ini ya, tidak ada tidak ada apa namanya, tidak ada pengadukan, tidak ada motor, tapi dia digelembungkan dari bagian bawah. Perhatikan, dia hanya menggunakan sparger saja di bagian bawah, kemudian digelembungkan seperti itu ya. Semakin kecil lubang dari sparger ini, kecil-kecil, maka gelembung udaranya akan semakin kecil ya, dan dia akan lebih bagus merata seperti itu. Airlift bioreaktor namanya, dia mirip seperti yang tadi ya, tapi dia menggunakan sparger juga, hanya saja dia apa namanya, ada berbeda ya di bagian loop. Dia berputar gitu, udaranya itu berputar gitu, seperti itu. Perhatikan di yang A, nah dan B ini sama ya, cuma berbeda caranya aja, dia ada perputaran seperti itu. Untuk loop airlift bioreaktor ini, udara dan media sirkulasi bersama melalui kolom yang dimasukkan ke dalam kolom lain. Jadi seperti itu ya, ada kolom di tengah. Kalau bisa dilihat yang di A ini, dia masuk ke kolom yang di tengah ini, kemudian dia keluar menuju ke kolom kedua, kolom yang besar seperti itu, dan terus berputar seperti itu. Produksi skala besar, ini untuk produksi skala besar ya, untuk apa namanya, untuk fermentasi ini, indikator utamanya scale up-nya adalah parameter kinetika merupakan acuan. Jadi kita harus melihat kecepatan dari proses reaksinya gitu. Makanya kita bisa mengetahui skala kita sebenarnya kecepatannya berapa, kapasitas kita berapa. Kita harus tahu kecepatan reaksinya gitu, kinetikanya. Parameter kinetika dalam bioreaktor adalah untuk suhu ya, yang berpengaruh terhadap kinetika itu suhu, pH, aerasi, agitasi, dan agen antifoamnya seperti itu. Suhu sendiri itu dalam bioreaktor dilakukan dengan cara pemompaan air dingin ke bagian jaket bioreaktor tadi ya. Kita bisa mengaturnya menggunakan jaket tadi, suhunya bisa dipanaskan, bisa diturunkan, dan sebagainya. pH sendiri bisa kita gunakan asam seperti HCl dan basa seperti NaOH. Ini asam kuat dan basa kuat ya. Sedangkan agitasi dalam bioreaktor dibutuhkan untuk homogenisasi atau dia supaya tercampur merata. Jika organisme dalam bioreaktor bersifat aerob, maka udara oksigen harus dimasukkan ke dalam bioreaktor. Udara dalam bioreaktor dimasukkan melalui sparger yang berada di bawah. Jadi bisa dua ya. Agitasi ini bisa ketika dia diolak gitu atau dicampur, kemudian bisa juga ditambah dengan sparger dari bagian bawah. Kemudian agen antifoamnya itu, ini jika organisme dalam bioreaktor bersifat aerob, maka udara oksigen harus dimasukkan ke dalam bioreaktor. Udara dalam bioreaktor dimasukkan melalui sparger yang berada di bawah tadi. Dalam proses reaksi dan agitasi kadang-kadang dihasilkan foam yang dapat mengganggu reaksi biokimia. Jadi ada foam, jadi dia ada ada busa, jadinya biasanya berbusa. Oleh karena itu dibutuhkan agen antifoam ini mencegah terjadi foam. Jadi dikasih dia agen antifoam. Seperti misalkan contohnya minyak sawit atau twin dan lain sebagainya, dicampur, dia berhenti berbusa seperti itu. Aplikasi bioreaktor sendiri itu banyak ya. Untuk pertama untuk produksi ragi, ekstrak kemir, cuka, alkohol, dan sebagainya. Namun secara luas itu ini dapat menghasilkan macam produk ya, dari makhluk seperti antibiotik, berbagai jenis enzim, protein, sel tunggal, asam amino, dan lain sebagainya. Jadi obat-obatan juga menggunakan proses fermentasi. Jadi jangan 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 bilang jangan harap menghasilkan asam amino kalau tidak melakukan fermentasi seperti itu ya. Jadi kita memang, makanya eh, eh, apa expertise kita itu bisa masuk ke dunia farmasi juga lain sebagainya, asalkan teman-teman bisa memahami dengan lebih bagus gitu ya. Selain itu, suatu senyawa juga dapat dimodifikasi dengan bantuan mikroorganisme sehingga menghasilkan senyawa hasil transformasi yang berguna bagi manusia. Jadi ini untuk menghasilkan mikroorganisme baru ya, lebih ini ya. Jadi kita tidak hanya menghasilkan produk baru, enzim, protein, tapi juga kita akan menghasilkan mikroorganisme baru gitu. Seperti itu. Intinya kalau kita melakukan fermentasi itu, selain kita mendapatkan produknya adalah, pertama ada produk utama yang kita inginkan, misalkan bahan baku, kemudian kita juga mendapatkan mikroorganisme. Mikroorganisme yang kita hasilkan itu adalah pecahan atau perkembangbiakan dari mikroorganisme sebelumnya. Jadi kita dapat mikroorganisme juga gitu. Untuk pengolahan limbah ini, untuk buah industri itu bisa juga gitu, sangat sangat sering digunakan ya, aerob dan anaerob. Ini anaerob treatment itu biasanya di pabrik-pabrik besar tuh pasti memiliki bioreaktor yang besar ya, untuk mentreatment limbahnya. Limbah yang ada di pabrik itu bisa dirubah menjadi bahan-bahan yang tidak berbahaya seperti itu menggunakan proses bioreaktor ini gitu. Terima kasih, seperti itu penjelasan untuk fermentasi gitu, fermentor.
Kalau ada pertanyaan nanti bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.